yaitu hari Minggu Kerahiman Ilahi. Tentu adik-adik masih ingat kan, minggu lalu kita merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Nah, apa ya bacaan minggu ini? Mestinya tentang peristiwa setelah kebangkitan Tuhan. Penasaran ya? Sebelum Kak Enda lanjutkan cerita Injil minggu ini, kita berdoa dulu yuk. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas cinta kasih yang kami rasakan melalui keluarga kami, orang tua, kakak, adik, dan semua orang yang kami temuin. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan, sehingga Engkau selalu ada di dalam hati kami. Berkati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, agar kami memahami apa yang Engkau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, bacaan minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Nanti adik-adik baca bersama mama papa ya. Kenda akan cerita. Siap? Suatu malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid pun bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus kembali berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah itu Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, tidak ada bersama-sama mereka. Maka saat murid-murid yang lain bercerita bahwa mereka tadi melihat Yesus, Thomas tidak percaya. Ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas ada bersama mereka. Pintu-pintu rumah terkunci. Tiba-tiba Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus pun berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, seru ya cerita Injil minggu ini. Tadi Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul. Tetapi ada murid Yesus yang tidak percaya ya, karena waktu Yesus menampakkan diri hadir di tengah para murid yang pertama kali, dia tidak ada, dia tidak melihat. Siapa tadi nama murid Yesus yang tidak percaya? Yuk, ya Thomas, betul. Kemudian Yesus kembali hadir di tengah para murid. Di situ Thomas hadir. Dia melihat Yesus, bahkan Yesus menyuruh Thomas untuk melihat tangannya dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Baru setelah melihat, Thomas percaya Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus pun meminta kita semua, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Yesus dapat kita rasakan dengan hadirnya mama, papa, kakak, adik, saudara, sahabat, teman, bahkan orang yang tidak kita kenal. Mereka semua mengasihi kita. Itulah Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Cerita Injil minggu ini mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias, Anak Allah, dan kita mengimani Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita, melalui sesama kita, dan melalui alam semesta ciptaan Tuhan. Nah, yuk kita saatnya untuk bernyanyi, bersyukur atas hadirnya Yesus di hati kita, di hidup kita, dan selalu ada di tengah-tengah kita. Yesus takkan pernah meninggalkan kita. Selalu ada kasih Yesus yang bisa kita rasakan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui alam, sapaan mentari di pagi hari. Semua begitu indah. Kasih Yesus sangat-sangat indah. Terus rajin berdoa dan bersyukur pada Tuhan atas cintanya untuk kita semua. Yuk kita bernyanyi. Kasihnya seperti sungai. Bisa? Yuk kita nyanyi sama-sama yang semangat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu senang, mengaliri waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, damainya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, selalu bersyukur bahwa begitu besar cinta Tuhan sampai Tuhan Yesus mau disalib untuk kita dan bangkit. Kita pun tetap harus selalu bersyukur dan yakin percaya Yesus ada di hati kita, selalu ada di tengah-tengah kita.
walaupun tidak melihat, kita percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya seperti sungai dan tidak pernah berhenti mengalir untuk kita. Sampai ketemu minggu depan. Terus semangat, jaga kesehatan, rajin berdoa, baca kitab suci. Tuhan memberkati. Bye-bye adik-adik. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak. Lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. ditunggu ya.